Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Ibni Mas'ud, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata beliau, salah satun ada tiga, aquluhunna, aku katakan dia, hunna itu untuk salasah ya, hakon halnya, singkatannya halif, dengan cara juga boleh, secara boleh, hakon dengan sebenar-benarnya, la yatawalla, yang tidak memimpin siapa Allahu Allah, abdan akan seorang hamba, fid dunya, di dunia, fayuwallihi, lalu memimpin dia siapa, ghairuhu, selain Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ada tiga hal yang aku akan katakan dengan sebenar-benarnya, ya, kata beliau, yang mana tidak akan memimpin Allah terhadap seorang hamba di dunia, gitu ya, kalau dia sendiri tidak mau dipimpin sama Allah, maksudnya gitu. Sebaliknya, orang yang mau dipimpin sama Allah, diperintah sama Allah, maka insya Allah nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, juga akan kembali dipimpin oleh Allah. Walaisa man, dan tidaklah sama orang, gak sama orang itu, lahu yang ada baginya, apa sahmun, andil, andil itu peran ya, peran serta, fil islami, di dalam Islam. Gak sama orang yang dia punya peran di dalam Islam, kaman seperti orang, la sahma, yang tidak punya peran, lahu baginya. Jadi gak sama orang yang dia punya peran terhadap Islam, peran terhadap agama, dengan orang yang tidak punya peran sama sekali. Maksudnya apa? Kita jadi manusia, kita jadi orang Islam, harus punya peran serta, punya andil. Makanya pada pertemuan sebelumnya disebutin kun aliman, jadilah kita itu orang yang berilmu. Kalau berilmu berarti bisa ngasih manfaat. Misalnya Pak Ustadz berilmu, berarti kan Pak Ustadz ngasih manfaat kepada kalian. Lah kalian itu kan orang Islam, ya enggak? Atau kalau emang nggak berilmu, wa'aupun muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Kita nggak bisa ngajar nih, kita nggak bisa ngasih tahu orang, ya udah jadi muta'alim deh, datengin deh, hargain tuh guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz. Termasuk kalian berangkat sekolah, berangkat ngaji, itu berarti dalam rangka peran serta mensiarkan Islam. Jadi alim enggak, jadi orang yang belajar enggak, maka wangkun muhibban, atau kamu jadilah orang yang senang. Dia ngaji gak senang, gak enak, malu, udah belajar tua gitu kan. Jadi orang alim apa lagi, orang ngaji kagak, apalagi pinter. Gimana mau pinter kalau ngaji? Tapi dia bisa andil, tetap orang kayak gitu tetap bisa andil, tetap bisa berperan dalam Islam. Gimana caranya? Dukung kegiatan Islam, bisa ngasih dana, itu. Jadi semuanya ini ya antar satu dengan yang lain itu saling menutupi, saling melengkapi. Jadi seandainya, ini Ustaz kasih tahu pada kalian, seandainya ketika nanti kalian udah besar, ya, kalau memang kalian nggak pinter, ya udah jadilah orang yang belajar. Kalau pinter juga enggak, belajar juga enggak, ya udah jadi orang yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Itu. Maka itu Pak bilang, misalnya kayak orang tua kalian, ya kan, ngasih bayaran,
Adi, Jiko misalnya Pak Is ngasih kue gitu ya. Nah itu sebetulnya bagian dari dukungan. Kenapa dukungan? Karena orang tua udah nggak bisa lagi belajar. Mau belajar gimana? Udah tua malu, ngurusin anak, ngurusin apa kerjaan, ya kan repot kan? Jadi alim, jadi pintar enggak, belajar pun enggak. Maka yang bisa dilakukan adalah apa? Mendukung Pak Ustadz ngajarin anak saya, didukung sama orang tua. Gitu. Caranya apa? Ya udah kalau Pak Ustadz ngasih PR, dikasih tahu, kamu ada PR enggak? Kan gitu. Kalau dikasih tugas, kamu ada tugas enggak? Sama-sama ngerjain. Itu. Makanya nggak bisa berdiri sendiri. Pak Ustadz bikin kalian bisa tuh nggak bisa. Faktornya tuh banyak, dari orang tua juga, termasuk juga dari faktor lingkungan, dari keluarga, dari doa, banyak. Itu. Makanya nanti kalau udah kalian udah gede juga gitu, seandainya gitu ya. Seandainya kalian jadi orang sibuk, wah super sibuk lah. Ya, sibuk nih ngalahin malaikat. Kan? Saking sibuknya kan. Taruh lah, kan banyak yang udah SMP aja sibuk ya kan. Oh saya gak masuk nih sibuk gitu. Ya kan deh, gak usah ngerasa tersinggung, biasa aja ya. Tapi gak masuk, wah sibuk gitu. Misal, kan SMP juga yang sibuk. Misal gitu, seandainya kalian ntar udah gede, udah kerja ya, megang perusahaan gitu kan. Adit misalnya gitu, wah perusahaannya banyak, kerjasama sama Jiko ya kan. Perusahaan ayam, wah, perusahaan apa namanya kontraktor, wah, perusahaan apartemen, perusahaan pembangunan, wah banyak lah. Sibuk, berangkat subuh, ya meeting ya kan, rapat di sini, rapat di sono. Misal gitu, misal atau Mas Dani gitu kan, wah udah jadi direktur PT Angin Ribut ya kan, wah jam 7 udah berangkat ke Malaysia, jam 8 sampai di Malaysia rapat sama orang Malaysia, di Malaysia berangkat lagi ke Singapura, wah, dari Singapura berangkat lagi ke Thailand, terus aja gitu. Pulang-pulang ke Indonesia jam 10 malam istirahat, saking sibuknya. Atau misalnya Kadea lah gitu kan, udah jadi manajer PT Amin Topan ya kan. Akhirnya kemana-mana ikut direktur sono ikut ke sana, maksudnya ya namanya manajer ya kan. Akhirnya ikut sibuk. Kalau kita seandainya kayak gitu, jangan sama sekali nggak punya peran terhadap Islam. Kan kalau udah sibuk kayak gitu bisa ngaji gak coba? Gak bisa. Gak bisa ngaji kan? Otomatis kalau gak bisa ngaji, pintar apa bodoh? Bodoh. Berarti tinggal satu perannya dia tuh, andilnya dia apa? Muhibban, mencintai, senang, mendukung. Terus caranya gimana Pak Ustaz? Ya udah kamu kan kerja jadi manajer. Ya udah Mas Dani kan kamu jadi direktur. Sumbang tuh masjid. Sumbang masjid, sumbang musola, sumbang madrasah, sumbang pengajian. Itu. Oke, kita nggak punya syiar Islam dalam hal mengajar karena kita sibuk. Oke, kita juga nggak bisa belajar karena kita nggak punya waktu, sibuk. Tapi kan kita punya duit. Bisa nggak kita nyumbang tuh? Bisa, sumbangan. Itu paham ya. Cuman zaman sekarang susah loh, zaman itu balik. Ya kan? Pinter kagak. Ikut pengajian kagak. Nyumbang kagak. Akhirnya dia nggak punya peran serta terhadap Islam. Lah itu nanti ditanyain di akhirat. Seandainya gitu, seandainya. Alhamdulillah misalnya gitu. Jiko tadi ya, Adit karena punya bisnis banyak tapi kagak mau nyumbang kan, nggak mau sedekah, nggak mau zakat mah, duit dipendem aja, makan diri aja. Itu di akhirat ditanyain, wahai Adit, wahai Jiko, apa yang kamu lakukan terhadap Islam? Gak ada, nol ya. Terus balik lagi kayak kemarin, ntar masuk pintu mana ke surga? Ayo, bingung kan? Wahai dia, kamu kan manajer. Apa yang kamu lakukan terhadap Islam? Bingung kalau kagak nyumbang. Tapi kalau nyumbang, ya Allah saya bangun tuh masjid di desa ini. Ya Allah saya bangun tuh musola di desa ini. Ya Allah saya bangun pesantren. Itu ustaz saya, Ustaz Jirami, saya naikin haji. Wow, kan? Ya kan? Iya. Itu Pak Ustaz Jirami tiap tahun saya umrohin. Ya kalau orang kaya kan bebas aja kan? Orang dia punya duit. Boleh gak? Ya boleh-boleh aja. Daripada kagak sama sekali.
Misalnya gitu ya. Mas Dani juga ditanya, apa Mas Dani yang kamu lakukan? Itu kalau saya jalan ini saya kasih baju koko, saya kasih kue, saya kasih makanan, ya bensin saya tanggung tiap bulan, sampai SPBU-nya pom bensinnya saya beli. Wow, Buat rusak, jadi nggak usah isi lagi guys. Iya. Jadi setiap manusia itu harus punya peran. Emang yang paling gampang peran itu ya ini muta'alim ya, paling gampang belajar. Iya nggak? Paling gampang, nggak perlu pakai duit. Ya kayak kalian kan yang bayarin orang tua, ya nggak? Kalian tinggal datang ke sini, ngaji, baca kitab, bawa kitab, belajar, udah gitu aja kan? Itu paling gampang makanya. Ya, torik kalau kemarin ya, torikin muta'alim, torik atau jalan jalur belajar itu paling gampang dibanding jalur mengajar, dibanding jalur orang soleh lainnya. Gitu. Wal mar'u dan adapun seseorang ma'aman bersama orang ahabba yang disukainya atau dicintainya. Sama ya kayak kemarin ya. Kalau kita senang bergaul sama orang-orang yang ngaji, nanti di akhirat kumpul sama orang-orang yang ngaji. Tapi kalau kita senangnya sama yang tiktokan, entah apa yang merasa udah dikumpulin juga pakai begitu. Warabi'atu dan adapun yang keempat, lau halaftu andai bersumpah aku alaiha atasnya, labarortu niscaya benarlah aku. Kalau aku bersumpah pasti aku benar. La yastaru tidak menutup siapa Allahu Allah Ta'ala. Gak nutup apa? Ala abdin pada seorang hamba fit dunia di dalam dunia illa satara kecuali menutupi pula siapa Allahu Allah Ta'ala alaihi untuknya fil akhirati di akhirat. Orang yang dia itu menutupi aib saudaranya, menutupi kejelekan saudaranya di dunia, maka dia akan ditutupi pula keburukannya di akhirat. Maka jangan suka ngumbar-ngumbar kejelekan orang. Kejelekan orang dalam arti pribadi ya, bukan kejelekan dalam arti yang sifatnya bisa bikin mudorot orang lain. Harus dibedain. Kadang-kadang orang nggak bisa bedain sih mana kejelekan yang boleh diumbar, mana kejelekan yang nggak boleh diumbar. Jadi nggak semua kejelekan nggak boleh diumbar, tergantung. Kalau kejelekannya misalnya kayak kemarin Pak Ustadz contohin, ya dia punya tetangga rentenir misalnya gitu, ya kan? Nah terus tetangganya dia ini pindah ke dekat rumahnya Nabila, misalnya gitu. Nah dia memandang tahu kalau ini rentenir nih, tukang ngebungain duit, ya kan, bang keliling. Dibilangin lah sama Nabila, nah itu tetanggaku dulu sama tuh Manda juga tahu itu tuh rentenir. Hati-hati bergaul sama dia, nanti kamu kena dipintain berkali-kali lipat. Ya emang pertama minjem duit bunganya cuma 10%, misalnya minjem 1 juta, cuman bunga 100.000 doang. Tapi ntar lama-lama dinaikin, hati-hati nak, misalnya gitu kasih tahu. Nah itu kan berarti buka aib orang kan, tapi itu nggak apa-apa karena itu keburukan yang memang diharamkan oleh Islam, oleh Allah. Tapi kalau misalnya gitu, Nabila punya panu, misalnya gitu kan di samping, nah bisa gitu, terus dia bilang, Man, tahu nggak dong? Si Nabila punya panu di sini. Nah itu beda ya. Nah, itu aib secara pribadi. Gitu nggak usah diomong-omongin, kalau kayak gitu nggak boleh. Ya, paham ya? Maksudnya ya, gitu. Ada orang misalnya, wah tuh orang pakai topi mulu. Pas dilihat tuh, ada soalnya pakai topi mulu, orang palai botak. Nah itu kan aib ya. Nah itu nggak boleh. Kamu tahu nggak? Dia tuh kan pakai peci mulu. Karena botak paling nggak boleh. Iya. Waruya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an
Anahu sesungguhnya beliau itu dakhala masuk beliau as-sauqa akan pasar. Suatu ketika Abu Hurairah masuk ke dalam pasar. Faqala maka berkata sahabat Abu Hurairah, antum hahuna, kenapa kalian di sini? Kenapa kalian di sini? Maksudnya di pasar. Wa mirasu Muhammadin, padahal warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yuqsamu dibagi-bagikan fil masjid di masjid. Sahabat Abu Hurairah bilang, loh kok kalian malah di pasar sih, di sini ngapain? Itu loh warisannya Nabi dibagiin di masjid. Wa fadahaba maka berlalu pergi, atau pergi aja juga boleh. Siapa anasu orang-orang ilal masjid menuju masjid. Orang langsung menuju masjid. Wataraku dan meninggalkan mereka asauko akan pasarnya. Tinggal di pasarnya. Ayo ke masjid yuk. Di sana ada pembagian warisan Nabi. Berangkat. Faraji'u maka setelah kembali mereka, ya Anas manusia. Waduh, ya ternyata waqalu berkata para manusia, orang-orang, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma ra'aina, tidaklah melihat kami. Oh saya nggak ngelihat Abu Hurairah. Mirasan akan warisan Nabi, yuqsamu yang dibagikan. Mana Abu Hurairah? Saya di masjid nggak ngelihat tuh. Udah saya balik lagi aja ke pasar. Katanya lagi dibagiin warisan, bagi-bagi duit. Oh nggak ada tuh Abu Hurairah. Faqala maka menjawab sahabat Abu Hurairah lahum kepada mereka, ma ra'aitum. Terus sahabat Abu Hurairah bilang, ma ra'aitum, apa yang kamu lihat? Qalu maka menjawab mereka, orang-orang di pasar itu, tukang-tukang pasar, ra'aina melihat kami, qauman akan satu kelompok, yadkuruna yang berzikir mereka Allah kepada Allah Ta'ala, wa yaqra'una dan membaca mereka Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Apaan yang saya lihat? Orang pada berzikir, orang pada baca Qur'an. Qala maka berkata sahabat Abu Hurairah, padalika maka adapun yang demikian itu mirasu Muhammadin, warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kagak bohong ya. Apa maksudnya itu ceritanya? Jauh-jauh dari pasar, itu di masjid lagi bagi-bagi warisan, berangkat. Tahu-tahu di sana lagi ngaji. Balik lagi, mana warisan pada ngaji? Dibilangin sama Nabi, lah itu warisannya Rasulullah. Ngaji warisan Rasulullah. Ini warisan Rasulullah. Ya, makanya Rasul bilang, taraktu fikum amroini, taraktu aku tinggalkan fikum kepada kalian amroini, dua perkara, lantadillu yang kamu tidak akan sesat, mata masaktum bihima selama kamu pegang kedua perkara itu. Apa itu? Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa sunnata rasuli, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu kan berarti harus apa ya? Harus ngaji. Berarti kalau kita dikasih warisan harus kita jaga. Ya enggak? Adit misalnya dikasih warisan, Mas Dani dikasih warisan, kan harus dijaga. Adit ini tanah 3 hektar buat Adit. Kak Wiwit ini tanah 5 hektar buat Kak Wiwit. Kan dijaga. Caranya dijaga apa? Dirawat, ditanamin pohon kek. Ya kan, daripada nganggur. Ya jangan dikasih tanah dijual. Jual aja dah.
ya kan? Nah itu nggak boleh, akhirnya nggak kepake, nggak manfaat. Ya, sama, kita dikasih warisan Quran, Sunnah Nabi, ya pelajarin, ya ngaji supaya bisa. Kalau kita nggak mau, berarti kita tidak menganggap, tidak mensyukuri warisan yang diberikan oleh Nabi. Wa an Alqamata, dan dari sahabat Alqamah bin Qais, qala berkata beliau, li ana adua, bahwa sesungguhnya pergi pagi-pagi maksudnya ala qaumin, pada satu kelompok, as'alahum, yang untuk bertanya aku pada mereka, an awamirillah, dari perintah-perintah Allah, au yas'aluni, atau bertanya padaku, anha, tentang perintah Allah, awamirillah ujungnya, itu ahabbu, lebih aku suka, ilayya, di sisiku, lebih saya sukai, min an ahmila, daripada aku menyerahkan, alami ati farosin, dengan bentuk 100 ekor kuda, fisabilillahi ta'ala, untuk sabilillah, di jalan Allah. Sabilillah itu di jalan Allah. Salah satu sahabat Nabi ini, beliau bilang, sesungguhnya berangkat saya pagi-pagi kepada satu kelompok, maksudnya satu ulama, yang mana saya di situ akan bertanya pada mereka tentang hukum-hukum Allah, tentang perintah-perintah Allah. Atau sebaliknya, berangkat saya pagi-pagi ke satu tempat, satu kelompok, yang mana saya akan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Allah. Itu lebih saya sukai, itu lebih saya senangi, daripada bersedekah 100 ekor unta, walaupun digunakan jihad fisabilillah. Jadi pada dasarnya, kayak tadi Pak contohin, misalnya Mas Dani udah kaya, sekalipun Mas Dani udah kaya, taruhlah Mas Dani nyumbang, ya kan, bangun masjid, ya, bikin pesantren, tetap hadir itu atau mengajarkan itu tetap lebih utama. Apa maksudnya? Jadi jangan sampai orang mentang-mentang ntar kalian udah gede gitu, kata bosan nggak ngaji nggak apa-apa, yang penting nyumbang. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Itu namanya on. Iya kan, ada orang yang kayak gitu. Dianggapnya mentang-mentang udah punya duit, udah tinggal beli, Pak Ustadz mah gampang dipanggil juga gitu. Gak boleh, tetap hadir ya di majlis zikir, majlis taklim, atau memimpin di majlis zikir atau majlis taklim, itu tetap lebih utama dibandingin duit itu sendiri. Emang gak ada duit juga gak jalan gitu, tapi segalanya tidak perlu harus selalu dengan duit, maksudnya begitu ya. Nah makanya keutamaannya tetap lebih mengalahkan. Nah sekarang kalau duitnya ada, yang disuruh kagak ada, gimana coba? Duitnya ada nih, tapi yang disuruh kagak ada, kita mau nyuruh siapa? Ya kan? Misal ya, ada satu masjid mau dibangun. Wah kata Pak Ustadz, kalau saya nggak bisa ikut andil dalam Islam, ya udah bangun masjid aja. Oke deh, siapin nama dia duit 200 juta, pengen renovasi masjid. Sampai masjidnya sudah ada orang, siapa yang mau disuruh? Gak bisa kan, tetap butuh orang kan. Itu sebaliknya, kalau ada orang, orangnya ada, duitnya gak ada. Duit bisa dicari. Ini duit nih, orangnya udah kumpul nih. Ya udah, orang udah kumpul, misalnya 200 orang warga. Kita bangun yuk masjid yuk. Ini masjid di Murobo nih. Ya udah, dana berapa? 200 juta. Oke, siap. Besok kita rapat. Kumpul tuh orang warga ya kan, kumpul bagaimana rencananya, bagaimana bentuk masjidnya. Oke, berangkat mulai kapan? Mulai besok. Nyari dana deh. Jadi orang ada, nanti kemudian dana menyusul. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau dana duluan, orang yang kagak ada, gimana ceritanya? Tuyul yang ngerjain. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anau, sesungguhnya beliau, qala, berkata beliau,
Majalasa tidaklah duduk siapa kaumun satu kaum yadkuruna yang berzikir Allah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu kaum yang dia berzikir kepada Allah illa kecuali nadahum berseru pada mereka munadin seruan. Seruan apa? Minas sama'i dari langit. Allah akan berseru, "Qumu berdirilah kalian, faqad buddilat maka sungguh telah diganti apa sayyi'atukum kejelekan-kejelekan kalian dengan apa? Dengan hasanatin kebaikan, dengan pahala. Orang yang kalau dia berzikir ngaji sambil duduk ya iyalah, masa berdiri nggak enak banget nanti kita gitu ya, duduk itu diserukin sama Allah, kumu faqad budilat sayi'atukum hasanati. Udah berdiri, nanti kalau kamu berdiri kamu diampunin dosanya, dijadikan dosanya itu sebagai pahala kebaikan. Wa ghafartu dan mengampuni aku. Allah mengampuni siapa? Lakum untuk kalian. Wa ghafartu dan memberikan ampunan aku lakum untuk kalian jami'an semuanya. Semuanya diampunin. Walaupun lagi tidur, walaupun lagi muak. Kan kemarin gitu ya. Ngaji itu ya gak dipeduliin mau pinter mau enggak, mau serius mau enggak tetap dapat pahala. Sama kayak orang sedekah. Kenapa? Karena ya lagi-lagi tadi itu andil dalam Islam. Jadi kalian datang kemari sekalipun di pengajian, apa aja kerjaannya? Atau dari tadi tidur deh gitu ya. Datang masjid, assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Salam. Duduk langsung tidur gitu. Terus sampai pulang misalnya gitu katakan gitu. Ya seandainya kalian gitu, itu tetap kalian dapat pahala. Iya. Loh kenapa dapat pahala? Berarti kalian ngerame-ramein kegiatan pengajian, ngerame-ngeramein siar Islam, ngerame-ngeramein andil dalam Islam. Walaupun datangnya gitu, datang muncul tidur udah. Itu pahala. Iya lah, orang mah di luar kagak ngeliat itu, orang tahu. Orang di luar sana gitu, yang kanan kiri kita emang tahu kalian di sini tidur, kan kita tahu kan? Orang taunya apa? Wih, itu anak ngaji, iya nggak? Wih, itu masih kecil aja udah Quran, iya nggak? Akhirnya apa? Ada syiar di situ. Emak-emak, bapak-bapak, nenek-nenek, nini-nini, aki-aki, kakek-kakek, engkong-engkong yang ngeliat kalian. Waduh, malu saya udah tua begini nggak bisa baca Quran. Gara-gara kalian bawa Quran pulang ke rumah dari pengajian, walaupun di pengajian tidur. Emang kakek-kakek itu tahu kalian tidur di sini? Enggak kan? Emang kakek-kakek itu tahu kalian di sini nggak serius? Kadang tahu. Yang mereka lihat, wah anak-anak ngaji, anaknya mau saja lari rajin-rajin. Oh udah pada Quran, wah megang kitab, kitab apaan tuh? Apaan? Nggak bisa baca. Ya itu berarti apa? Kalian berarti ikut serta andil dalam Islam. Itu. Paham gak sih ya? Makanya menuntut ilmu itu beda sama ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan sholat, harus benar ya kan, serius, khusyuk. Ya enggak? Tapi kalau menuntut ilmu ya sama kayak sedekah. Gak usah ikhlas, betul ikhlas sendiri. Kenapa? Karena itu andil dalam Islam. Itu. Kalau menuntut ilmu itu merupakan andil dalam Islam yang paling mudah, terus malah kita tinggalin, justru sayang. Sebab yang paling mudah, yang paling gampang andil dalam Islam itu yang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Itu paling mudah, paling gampang banget. Kalau jadi orang alim yang mengajar kan susah. Ya. Coba misalnya Mas Dani suruh ngajar misalnya gitu, kan susah kita. Atau tadi tuh nyumbang, ya kan 10 juta, 20 juta misalnya gitu. Ustaz, nih saya sumbang 20 juta. Gak apa-apa gitu. Kalau emang kuat gitu. Tapi kan susah. Paling gampang ya ini hadir di majelis
taklim, majlis zikir, ikut ngaji, walaupun tidur. Tapi jangan besok tidur semua. Ntar Ustaz ngomong kayak gini, kata Ustaz gak apa-apa tidur, datang salam, lu tidur semua ya. Ustaz ngajarin speaker. Maksudnya jangan kalau kayak gitu, kalau yang tidur aja pahalanya gede, apalagi yang nggak tidur gitu, apalagi yang pinter, apalagi yang serius gitu. Wa maq'adat, dan tidaklah duduk apa iddatun sejumlah min ahlil ardi, dari penduduk bumi atau penghuni bumi, yadkuruna, yang berzikir Allah kepada Allah Ta'ala, illa kecuali kok ada sejumlah itu pula, ma'ahum bersama mereka, apa iddatuhum jumlah bilangan mereka, minal malaikati berupa malaikat. Luar biasa. Tidaklah duduk sejumlah orang yang dia berzikir, dia belajar, kecuali di situ hadir pula para malaikat yang sejumlah dengan orang tersebut. Ini kita berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Berarti ada malaikat di sini juga 15. Qala, berkata siapa Syakik Az-Zahidi rahimallahu ta'ala, beliau berkata apa? An-nasu, adapun manusia, yakumuna, yang berdiri pulang. Ada manusia, ada orang, ada santri yang dia berdiri pulang, min majlisi, dari majlisku, dari pengajianku, itu ala salasi asnafin, terdiri dari 3 golongan. Ini menurut beliau ya, menurut Imam As-Syakik Az-Zahidi, beliau salah satu ulama besar juga, ulama tasawuf. Orang kalau keluar dari pengajianku, aku tuh nganggapnya 3 golongan. Yang pertama, kafirin, yaitu kafir, muhdin, yang murni. Yang kedua, wa munafikin, dan munafik, muhdin, yang murni. Yang ketiga, wa mu'minin, dan mu'min, muhdin, yang murni. Jadi yang pertama kafir yang murni, yang kedua munafik yang murni, yang ketiga mukmin yang murni. Qala, maka berkata beliau, li'anni, karena sesungguhnya aku, maksudnya adalah Imam Syakik Az-Zahidi, aku itu afsiru, menafsirkan atau menerangkan Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Sebab aku ini adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, menerangkan tentang Al-Qur'an. Fa'aqulu, maka aku berkata, anillahi, tentang perfirman Allah, anillahi, tentang firman Allah Ta'ala, wa an rasulihi, dan tentang sabda Rasulullah. Lah, saya ini kan nerangin firman Allah, saya ini kan nerangin sabda Rasulullah. Faman lam yasdiqoni, faman, maka siapa orang, lam yasdiqoni, yang tidak membenarkanku, ya maksudnya tidak percaya. Lam yasdiqoni, tidak percaya aku, fahuwa, maka adapun dia itu kafirun, kafir, muhdun, yang murni. Kalau dia nggak percaya apa yang saya katakan, padahal saya mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, ya jelas maka dia termasuk orang kafir. Emang iya. Kalau kita nggak percaya Quran, kafir apa enggak? Kafir lah. Dan sekarang kalau kita nggak percaya Quran, terus mau percaya sama siapa? Mau percaya sama Injil, mau Taurat, mau Zabur, udah kagak ada. Ya enggak? Percayanya otomatis sama Quran.
percaya sama hadis Nabi, termasuk ini hadis Nabi. Dan sekarang kalau Quran gak dipercaya, hadis Nabi gak dipercaya, otomatis statusnya menjadi kafir. Waman dan siapa orang karena yang adanya dia yadiku merasa sempit apa kolbuhu hatinya dia, dikasih tahu sempit banget hatinya. Apa maksudnya sempit? Susah menerima kebenaran, susah dibenari. Fahuwa maka adapun dia itu munafikun munafik muhdun yang murni. Kalau tadi golongan yang pertama menolak ya. Kalau yang kedua dia cuman tidak mau mendengarkan. Apa sih? Acuh tak acuh, gak peduli. Kalau yang tadi kan membantah ya. Wah itu misalnya gitu. Pak Ustadz nerangin, sholat itu wajib. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita wajib sholat. Terus ada orang bantah, wah apaan itu nggak bener. Nah berarti kan yang Pak Ustadz ngomongin kan Quran kan. Berarti dia membantah Quran, berarti dia kafir. Kalau nggak suka sama Pak Ustadz nggak apa-apa, tapi jangan Qurannya yang dibantah. Bilang aja ya Pak Ustadz ngomong aja sih, diam. Nah itu mendingan daripada apaan tuh sholat wajib misalnya. Gara-gara dia nggak suka, kadang-kadang orang begitu. Gara-gara nggak suka sama orangnya, terus kemudian omongannya dibantah. Atau sebaliknya, orangnya dia suka, omongannya nggak enak, otomatis omongannya dibantah. Ya begitulah. Nah itu masih mending. Kalau yang apa modelnya tadi dia cuman sempit hatinya. Tapi kalau yang tadi yang pertama tuh kafir, wah susah ya, karena dia langsung membantah Qurannya. Apaan itu? Enggak wajib sholat. Ya udah jelas di Quran sholat wajib, nutup aurat wajib, dia bilang enggak, otomatis kafir. Tapi kalau yang hatinya sempit menerima kebenaran, ya karena dia belum bisa sholat, ya dia belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu atau belum nutup aurat. Pak Ustadz ngomongin sholat mulu, Pak Ustadz ngomongin nutup aurat mulu, nyindir saya paling misalnya gitu kan. Nah kalau yang kayak gitu masih munafik aja tuh, belum sampai ke kafir. Nah sekarang yang mukmin gimana? Waman dan siapa orang nadama yang menyesal, yang dia menyesal alama sona'a atas dosa yang telah diperbuat, wanawa dan berniat dia berniat an layat nubu untuk tidak membuat dosa lagi. Ba'da hada setelah ini. Nah dan barang siapa yang dia menyesal pas lagi ngaji dia nyesel, oh benar juga Pak Ustadz ya, berarti Pak Ustadz benar tuh, udah deh saya nyesel deh, saya gak mau berbuat dosa lagi deh. Fahuwa maka adapun dia itu mukminun seorang mukmin muhdun yang murni. Tapi kalau kalian mikir, waduh emang ini bagus nih omongan Pak Ustadz, harus dijalani nih, nah maka itu kalian termasuk golongan yang murni. Allah berkata siapa Al-Faqih Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimallahu ta'ala, yuqalu dikatakan, man adapun siapa orang jalasa yang duduk ma'asamaniyata asnafin bersama 8 golongan minan nasi dari manusia, zadahu maka menambahnya siapa? Allah Ta'ala samaniyata asya'i dengan 8 perkara. Ada 8 golongan yang kalau kamu duduk dengan 8 golongan tersebut ditambah 8 sifatmu, 8 perkara. Pertama, yakni man yaitu orang jalasa yang duduk ma'al agniyai bersama orang-orang kaya, wong sugih
duduk sama orang kaya, zadahu maka menambahnya. Siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Menambahkan dia apa? Apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Warogibatu dan hasratnya fiha terhadap duniawi. Sering kumpul sama orang-orang kaya itu menyebabkan kita, membuat kita menjadi terlalu cinta dunia. Kalau udah cinta dunia banget, akhirnya duit dikejar-kejar. Kalau duit udah dikejar-kejar, akhirnya lupa belajar. Kalau udah lupa belajar, otomatis lupa ibadah, karena gak ada yang ngingetin. Ya kan? Pertama dicari cuma duit, saking pengennya jadi kaya kayak temennya, karena berteman sama orang kaya. Bukan nggak boleh, bukan ya. Silakan kalian berteman sama orang kaya, tapi jangan terlalu akrab. Kalau akrab banget itu nanti kalian lama-lama ngiler. Iyalah. Handphone, wes, handphone ini iPhone ini, kan? Handphone Apple yang digerobot, ya kan? Sementara handphone gue Redmi, aduh, padahal itu udah bagus ya kan? Udah bagus, cuman ya itu tadi karena dia berteman sama orang yang handphonenya iPhone, waduh, ngiler dia mulai ngeces. Ya kan akhirnya ngomong sama ibunya, bu beliin dong iPhone. Lah ibunya bapaknya kerjanya nggak kayak temennya, kalau temennya orang kaya. Bapak ibunya cuma tukang ayam minta beliin iPhone, ya kan? iPhone dari mana? Ceker. Ya kan barangan yang jadi nungguin duit. Akhirnya ngambek, nggak mau. Udah akhirnya pas udah ngambek kan bahaya. Akhirnya disuruh ngaji sana. Oh enggak, beliin iPhone dulu. Tuh. Gara-gara apa itu? Gara-gara iPhone, gara-gara duniawi. Suruh sholat, enggak mau. Akhirnya ngambek terus aja. Itu kalau masih kecil, masih udah gede sama. Orang udah gede juga begitu, udah kerja gitu ya. Wah, punya temen motornya keren, kayak Ustadz ya kan. Mobilnya keren gitu kan. Waduh, dia punya motor, punya mobil. Gue cuma punya sepeda, butut lagi. Rodanya ban atu. Akhirnya apa? Wah, gue harus bisa kayak dia. Punya motor yang bagus, punya mobil yang bagus. Aku pengen kayak dia. Akhirnya kerja siang malam. Ya, ditinggalin lah sholat, ditinggalin lah ngaji. Gara-gara berteman sama orang yang kan boleh berteman, tapi jangan terlalu akrab karena nanti bikin ngiler. Waman dan siapa orang jalasa yang duduk dia ma'al fuqara'i bersama orang-orang fakir. Nah sekarang duduknya sama orang-orang miskin nih. Ya, fakir itu sama sama miskin, tapi sebetulnya beda kalau secara fikih ya. Kalau fakir dia tidak punya pekerjaan tetap, itu fakir. Kalau miskin dia punya pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi. Misal ada orang bekerja sebagai tukang sampah, dia punya ya pekerjaan tetap tapi penghasilannya cuma 500.000 sebulan, berarti tidak mencukupi. Ada orang yang fakir nggak punya pekerjaan tetap, kadang mulung, kadang ngamen, kadang jagain rumah, serabutan. Nah, duitnya juga tidak mencukupi. Nah itu namanya fakir. Zadahu maka akan menambah baginya, menambahnya siapa? Allahu, Allah Ta'ala, akan ditambah Allah. Apa yang ditambah? Apa? Asyukru, rasa syukurnya, waridho dan rasa ridhonya, bikosmatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah Ta'ala. Tapi kalau berteman sama orang miskin, kalian akan banyak syukurnya, ya kan? Handphone kita cuman Redmi atau Realme. Waduh, teman gue kasihan banget, handphonenya masih handphone jadul yang angkanya ada 3, 1, 2, 3, harusnya susah, ya kan? Wah, gue mau udah Android, udah keren. Rasa syukurnya datang. Kita udah punya motor dikasih sama orang tua gitu ya, misalnya Nabila walaupun tuker pinjam, wah alhamdulillah gue mah dibolehin sama orang tua gue main motor, naik motor, beli itu, beli ini. Dea masih bisa boncengin Manda misalnya.
Kawiwit sama karetna jalan-jalan misalnya gitu enak. Wah teman gue mah boro-boro motor sepeda haji butut buat sekolah sama adanya ibunya tuh pakai itu. Gua alhamdulillah punya motor walaupun cuma satu bisa bareng-bareng. Rasa syukurnya akan timbul. Beda sama orang main sama orang kaya gitu ya. Tapi jangan dibully. Kalau main sama orang miskin jangan dibully ya. Tamu orang miskin dibully. Kamu sih Kisvin kan? Makanya nih handphone kayak gue nih gitu ya gitu. Bahaya itu malah bikin ngiler. Waman dan adapun orang jalasa yang duduk ma'a sultani bersama sultan ya, sama penguasa, zadahu maka akan menambahi siapa Allah Ta'ala. Apa yang ditambahin? Al-kibru rasa sombong, wa qasawatul qalbi dan kerasnya hati. Tapi kalau seringan main sama penguasa, main sama pejabat, maka akan diberikan rasa sombong dan juga akan diberikan rasa kerasnya hati, karena kan di mana-mana dia dihormati. Waman dan siapa orang jalasa yang duduk ma'an nisa'i bersama perempuan. Keseringan nongkrongnya sama perempuan, laki-laki nih, bukan perempuan nggak apa-apa. Laki-laki kok nongkrongnya sama perempuan aja kan? Zadahu maka akan menambahnya siapa? Allah Ta'ala. Dibikin apa? Apa al-jahlu on bodoh. Keseringan main sama perempuan bodoh. Anak laki-laki yang beda anak laki-laki. Iya, tapi kalau laki-laki beda sama perempuan bodoh tuh ada tetangga Nabila tuh. Ada yang suka main Nabila tuh. Kalau sekarang udah enggak ya? Oh sih main juga. Kan on itu. Tapi kan dia nggak tahu kenapa ya, karena nggak ngaji bolak-balik. Coba kalau dia ngaji dia tahu. Oh iya. Dan tambah apa lagi? Wasyawatu dan keinginannya. Tuh, keinginannya. Iya kalau perempuan kan ada aja yang dibeli. Coba aja misalnya Nabila gitu kan sama Manda sama Dea lagi kumpul di rumah. Pasti kan ada aja beli ini yuk, beli itu yuk gitu kan, di popes yuk. Iya. Lah kalau laki-laki kumpul sama begitu, ikutan dia. Yuk kita beli, come on gitu. Iya. Untung kau ini nggak ada ini ya, nggak ada anak laki situ yang main sama kau ini. Ada Hapsi doang paling. Masih kecil. Wal mailu dan kecenderungannya ila ukulihina menuruti kemauan mereka. Terus juga termasuk kecenderungan untuk menuruti kemauan mereka. Makanya rata-rata kalau anak laki main di anak cewek pasti jadi budak, pasti jadi pembantu. Beliin sono, coba aja deh, ya enggak? Iya kan? Iya bodoh berarti bener ya. Subhanallah. Iya. Kalau yang laki-laki mungkin nggak tahu, tapi kalau yang perempuan tuh ngerasain bener juga Ustaz. Iya. Makanya jangan coba-coba main sama perempuan jadi budak nih. Mau beli sono. Jadi korban ya. Wah bahaya. Waman dan siapa orang jalasa yang duduk, ya, dia senang duduk ma'asibiani bersama anak-anak. Nah ini kayak Pak Ustadz nih berarti nih ya, senang negor, senang berkumpul, bercanda sama anak-anak ya sama kalian. Zadahu maka akan menambahkannya siapa? Allah Ta'ala. Menambahkan apa? Apa Allahu sifat guyon ya, sifat bercanda. Wal muzahu dan canda tawanya ya, kayak Pak Ustadz bener ya, bercanda tawa. Tapi kalau lagi marah ya cupin ya nggak ada ya kan. Lagi kayak gini yang saya bercanda. Waman siapa orang jalasa yang duduk ma'al fusaki bersama orang yang fasik, yang ajeb. Zadahu maka menambahkan dia siapa? Allah Ta'ala apa? Al-jara'atu kemauannya. Kemauan atas apa? Ala dunubi untuk melakukan dosa, wal ma'asi dan maksiat.
seringan main sama orang fasik sih. Awal cuma main TikTok, lama-lama main narkoba, lama-lama main diskotik, lama-lama main, nah itu yang bahaya-bahaya. Wal aqdamu dan berani dia melangkah alaiha atasnya, wa taswifu dan menunda-nunda, fit taubati dalam taubat. Giliran taubat ditunda-tunda, ntar aja bro kalau udah tua. Astagfirullah. Tuh kalau keseringan main sama orang fasik. Waman dan siapa orang jalasa yang duduk ma'asolihina bersama Mang Oleh Mang Oleh Mang Soleh Mang Soleh ma'asolih bersama orang bersama orang soleh, zadahu maka menambahkannya siapa Allahu Allah. Nambahin apa? Apa arogibatu keinginannya, fitoati dalam ketaatan, wajtinabul maharimi dan meninggalkan perkara haram. Beda kalau mainnya sama orang soleh, ya minimal ngaji lah. Jadi biar tahu ya halal haram, yang benar apa yang nggak benar, yang bagus apa yang enggak. Waman dan siapa orang jalasa yang duduk ma'al ulama'i bersama ulama, zadahu maka akan menambahkan siapa Allahu Allah Ta'ala apa al ilmu ilmunya, wal wara'u dan mendapat kebijaksanaan. Warok hati-hati ya, jadi ulama itu kalau punya sifat warok berarti sifatnya hati. Wa yuqalu dan dikatakan salah satu nada tiga minan naumi dari tidur, ya begoduha yang membencinya siapa Allahu Allah Ta'ala. Wa salah satu nada pun tiga, ada tiga juga minad dohiki dari tertawa, ya begoduha yang membencinya siapa Allah Ta'ala. Yang pertama tidur sama ketawa nih. Tidur di mana yang dibenci Allah? An-naumu adapun yang pertama tidur dia inda majelis zikri, saat majelis zikir, majelis taklim ya. Dibenci sama Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya, dosa sih enggak, cuma dibenci sama Allah. Allah orang lagi ngaji tidur ya kan. Tapi nggak dosa ya. Makanya nggak apa-apa, datang ke Ustaz ngantuk, Ustaz tidur ya udah tidur. Ah, iya itu dia. Tapi nggak dosa. Kan ada yang perkara dibenci sama Allah tapi nggak dosa. Banyak. Ya, ini termasuk salah satunya, kayak cerai. Cerai dosa nggak? Enggak. Tapi dibenci sama Allah. Iya, cerai itu perkara halal tapi dibenci sama Allah. Sama kayak tidur. Tidur di pengajian itu halal boleh, tapi dibenci sama Allah. Boleh nggak tidur? Boleh aja, daripada maksiat. Kan gitu. Daripada baju gitu. Nah, iya. Mendingan dia tidur di pengajian, ya kan? Dapat pahala gak? Dapat, tapi sayang Allah nggak seneng model kayak gitu. Datang jauh-jauh dari rumah, ya kan, mana dosanya dia rontok, nyampe pengajian malah tidur. Wanaumu dan yang kedua tidur pada sholatil fajri, setelah sholat fajar, sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh. Tapi ini nanti kondisional. Tergantung. Misal Mas Adit jadi satpam, security, ya kan? Security kan kadang jaganya sampai malam, ya enggak? Pulang subuh, Adit sholat subuh dulu, Ntar kalau langsung tidur ketiduran, tanggung. Pulang jam 3 malam, namanya sekutiri, ya kan? Sekutiri, security, ya kan? Nah, akhirnya pulang jam 3 malam, nungguin subuh baru sholat. Habis sholat tidur, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidurnya itu memang karena dalam rangka istirahat. Atau Pak Ustadz misalnya ada undangan, gitu ya, ada ceramah sampai jam 12 malam, jam 1 baru pulang. Wah,
mau tidur ntar bablas subuh, ya kan? Yaudah tunggu subuh aja dulu. Habis subuh baru tidur, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya habis maghrib tidur, habis isya tidur, habis subuh tidur, nggak mau badannya gede, lebar ya kan? Keisi sama kipas angin. Nah itu kayak gitu kan nggak boleh. Masa tidur, oh kan sampai dari pagi siang malam. Gitu ya, maksudnya supaya gak gagal paham. Wakila dan dikata wa qoblal isya'i, wa qoblal isya'i, dan sebelum isya, al akhirati yang akhir. Maksudnya sebelum sholat isya yang terakhir. Dan yang ketiga, wa naumu, dan adapun yang ketiga molor dia fi sholatil faridoti, sebelum sholat fardu. Ya kan belum sholat fardu. Nabila main ke rumah Pak Dea, ya kan Mamanda habis maghrib, kita tidur-tiduran yuk. Kulus. Bukan bilangin, kita kan belum sholat isya, kita tanggung sholat isya dulu. Nah sekarang ketawa, waduh ika, dan adapun ketawa kholafal janazati, di belakang jenazah. Tadi tidur yang dibenci Allah. Yang kedua ini ketawa yang dibenci sama Allah. Dosa sih enggak dosa, cuman Allah benci. Ya. Jadi nggak selama yang dibenci Allah haram ya. Kayak tadi cerai kan, boleh aja. Ini ketawa tapi di belakang jenazah, maksudnya apa? Lagi bawa keranda jenazah. Orang pada la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallah il-azim, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia ketawa dong. Wah, mati dia rasain loh. Dosa sih enggak, cuman dibenci sama Allah. Bisa aja loh, bisa loh. Kalau yang meninggalnya penjahat, yang meninggal penjahat, ya bajingan bahasa kasarnya, nauzubillah lah, dibenci sama orang, tukang nyolong, tukang nyopet, pokoknya bikin jelek masyarakat, meninggal dia. Coba kalau kalian kayak gitu, seneng nggak kira-kira? Alhamdulillah kan? Iya, dalam mati kan? Mati juga tuh orang. Iya. Ya itu manusiawi maksudnya ya, manusiawi. Yang penting jangan sampai ketawa gitu, mentang-mentang seneng. Wah, rasain lo, sok jagoan sih lo, masih hidup aja jadi preman lo, sok lo, karang lo, gak bisa apa-apa lo, gue tanduk lo. Begitu apa kerandanya dioblak-oblakin, biarin dia lo, kan? Nah berarti kita ketinggalan takbiratul bersama imam. Padahal doa di antara doa yang mustajabah itu ketika Allahu Akbar bareng takbiratul imam. Ya, itu musibah yang pertama. Yang kedua, wafautu, dan terputus dia majlis zikri dengan majlis zikir. Terputus dengan majlis zikir. Faut itu terputus. Wafautu, dan terputus mawaki atal udwi, berjuang melawan musuh. Ketinggalan majlis zikir, ketinggalan atau terputus berperang di jalan Allah. Wafautul wukufi, dan ketinggalan wukuf di Arafatin, di padang Arafah pas haji itu ya. Yakni maksudnya idza oroja, ketika berangkat ilal haji, menuju haji. Wafatahu, dan adapun tidak sah dia, wafatahu maka tidak sah dia atau terputuslah dia apa al haju hajinya. Wa yuqalu, dan dikatakan majalisatul ulama'i, adapun duduk bersama ulama itu marmanatul lidini, itu marmatu pengangkatan lidini bagi agama. Kalau kalian ngaji duduk sama ulama itu sama aja kalian mengangkat agama.
Wazayyinu dan hiasan lil badani di badan. Itu jadi hiasan. Kalau ngaji kan bawa Quran, kayak tadi pesan contohin. Waduh, Quran itu menghiasi kita. Cakep tuh orang. Lagi megang Quran, coba lagi megang kartu QQ. Nah, pantas kan? Pantas. Wa majalisatul fusaki dan majlis orang fasik. Majlis orang fasik itu jarohatu penghinaan. Jadi kalau untuk majlis ulama itu pengangkatan agama, kalau majlis fasik itu penghinaan litini bagi agama. Wasinu dan keburukan lil badani bagi badan. Jelek lah kalau kumpul sama orang fasik. Ya kerjaannya mabok, judi, nyimeng, macam-macam. Waruya dan diriwayatkan anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau qala bersabda beliau, an-nazru adapun memandang fi wajhil alimi pada wajah orang yang alim. Ya, orang yang pintar ulama itu ibadatun ibadah. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Mandang Pak Ustadz, oh ibadah berarti ya. Wa nazru dan memandang fil Ka'bati pada Ka'bah itu ibadatun ibadah. Tuh, nanti kalian sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, memandang Ka'bah ibadah. Wa nazru dan memandang fil mushafi pada mushaf Al-Quran. Itu Quran yang kalian bawa, dipandang doang, belum dibaca, baru dipandang. Itu ibadatun ibadah. Baru memandang belum baca. Wallahu a'lam. Mudah manfaat.